Hai teman-teman, balik lagi di Kita Movie. Dalam video kali ini, kembali lagi saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Mission Possible. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang agen rahasia dari Tiongkok yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus penyelundupan senjata ke Korea Selatan. Di mana di Korea, ia bekerja sama dengan seorang agen lokal. Nah, bisakah mereka mengungkap kasus tersebut? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan sekelompok orang sedang melakukan penyelundupan senjata api. Diketahui jika senjata api itu akan dikirimkan ke Korea Selatan. Namun pemerintah Tiongkok menyadari aksi dari penjahat tersebut. Hingga diperintahkanlah sekelompok polisi untuk menghadang truk yang diduga berisi senjata. Namun naas, semua polisi yang ada di sana habis dibantai oleh penjahat tersebut. Pemerintah Tiongkok yang sudah kewalahan menghadapi kasus ini, kemudian menyuruh salah satu agen mata-matanya untuk pergi ke Korea Selatan guna untuk menyelesaikan kasus itu secara diam-diam. Yang ternyata, agen yang diutus ini baru saja lulus dari sekolah intelijen. Scene kemudian berpindah pada seorang agen dari Korea Selatan bernama Suhan. Saat itu, seorang polisi wanita yang sebut saja bernama Ayu datang ke tempat Suhan. Ia terlihat sedang mengembalikan uang yang pernah Suhan berikan. Karena si polisi wanita ini tahu jika sebenarnya Suhan sedang kesulitan ekonomi. Bahkan saat pemilik gedung tersebut datang, Suhan tidak dapat membayar sewa gedungnya. 제가 수표로 입금을 했거든요. 수표는 은행에서 확인해야 돼서 좀 늦게 넘어가요. Di sebuah rumah makan Cina di Korea Selatan, salah satu agen dari Tiongkok bernama Agen Chow bertemu dengan agen wanita yang juga berasal dari Tiongkok. Si agen ini kemudian diberikan identitas baru dengan nama Yudahi. Dan tentu saja misi dari Dahi adalah untuk menangkap para penyelundup senjata yang lari dari Tiongkok ke Korea Selatan. Setelah paham akan tugas dan risikonya, Dahi kemudian pergi dari sana. Setelah itu, agen Chow pergi bertemu dengan seseorang yang bernama Agen Ama. Di mana Agen Ama ini adalah seorang agen rahasia Korea Selatan yang akan dimintai tolong oleh Agen Chow untuk membantu menangkap para penyelundup senjata tersebut. Awalnya, Agen Ama tidak mau untuk membantu Agen Chow. Namun setelah ditawari akan diperkenalkan dengan seorang informan dari Rusia, disitulah Agen Ama baru setuju. Karena mereka saat itu berada di sebuah pertandingan, dan kebetulan di sana juga sedang diadakan kamera momen dengan pasangan. Secara tak sengaja, kamera tersebut menangkap momen saat Agen Chow dan Agen Ama seolah ingin berciuman. Agen Ama langsung datang ke tempat Suhan dan berkata pada Suhan jika ia akan menyewa tempatnya dengan harga yang cukup tinggi. Tentu saja tawaran itu langsung diterima oleh Suhan. Saat dalam perjalanan pulang, Agen Ama terlihat menyelamatkan kereta bayi milik seorang nenek. Sempat menghindar saat sebuah mobil melintas, namun ternyata ia malah tertabrak oleh mobil box. Semenjak kejadian itu, Agen Ama tidak pernah terlihat lagi. Hingga Suhan menyangka jika Agen Ama tidak jadi untuk menyewa tempatnya. Keesokan harinya, Dahi terlihat dalam perjalanan menuju kantor milik Suhan. Sampai di sana, Dahi mengira jika Suhanlah orang yang dikatakan oleh atasannya untuk ia ajak kerjasama. Di sini sebenarnya Suhan sama sekali tidak tahu dengan apa yang akan ia kerjakan bersama Dahi. Namun karena melihat uang dalam jumlah besar, Suhan tak pikir panjang dan langsung setuju untuk melakukan kerjasama dengan Dahi. Sebagai tahap awal dari kerjasama mereka, Dahi akan menjelaskan tentang apa yang harus mereka lakukan. Saat sedang menjelaskan, tiba-tiba si pemilik gedung tersebut datang untuk meminta uang sewa pada Suhan. Tentu saja hal itu membuat Dahi menjadi sangat terkejut. Dengan cepat, Suhan langsung membayar uang sewa gedungnya, bahkan hingga 3 bulan ke depan. Setelah si pemilik gedung tersebut pergi, Dahi kembali menjelaskan tentang orang yang akan menjadi target mereka. Namun lagi-lagi datanglah seorang wanita yang melaporkan kehilangan anaknya pada Suhan. Wanita ini berkata jika anaknya bernama Dorothy. Namun setelah melihat foto dari anak tersebut, ternyata itu adalah seekor anjing. Awalnya Suhan menolak untuk menerima kasus wanita ini. Namun karena melihat imbalannya berupa sebongkah emas yang cukup besar, pada akhirnya Suhan menerima untuk mencari Dorothy. Setelah dirasa sudah aman, Dahi kembali menjelaskan tentang target mereka. Orang yang akan mereka cari bernama Park Dusik, yang diduga ia ikut berperan dalam penyelundupan senjata tersebut.
Namun menurut Suhan, kasus skala besar seperti ini harusnya ditangani oleh polisi. Di sini baik Suhan ataupun Dahi sama-sama ragu dengan kapasitas masing-masing. Dan mereka berdua berencana akan kabur jika keadaan terlihat memburuk. Mengetahui jika Dusik suka berlatih tarian Tenggo, Dahi berencana akan mengajak Dusik untuk menari Tenggo bersamanya. Sedangkan Suhan sendiri bertugas untuk mengambil data dari HP milik Dusik. Tak lupa, Suhan juga menyuruh Dahi untuk mengenakan dress pada saat menari besok. Di keesokan harinya, Dahi pun datang ke tempat menari tersebut dengan mengenakan dress. Tapi orang-orang di sana terlihat sama sekali tidak ada yang mengenakan dress. Ternyata hal itu adalah akal-akalan dari Suhan saja. 다희야. 방귀 끼면 안 돼. 닥쳐! Kemudian mulailah Suhan dan Dahi menari dengan pasangannya masing-masing. Hingga tak lama Dusik akhirnya datang ke sana. Dahi yang ingin menari dengan Dusik lalu melakukan sesuatu pada pasangan menarinya. Dan akhirnya menarilah Dahi dengan Dusik. Dengan keahliannya, Dahi dapat dengan mudah mengambil HP milik Dusik dan dipindahkan ke kantong celana milik Suhan. Saat akan mengambil data dari HP tersebut, ternyata HP itu merupakan tipe lama yang datanya tidak dapat diambil dengan alat yang ia bawa. Walhasil, Suhan hanya bisa melihat beberapa pesan yang ada di HP itu. Setelah selesai, Suhan berusaha mengembalikan HP itu kepada pemiliknya. Tak lama kemudian, Dusik mendapatkan sebuah telepon dari seseorang. Yang tanpa ia sadari, ada seorang pria yang menyuntikkan sesuatu ke lehernya. Yang membuat Dusik menjadi oleng dan tak sadarkan diri. Tak ingin terlibat dalam situasi ini, Dahi mengajak Suhan untuk pergi dari tempat itu. Namun Suhan berkata jika mereka langsung pergi justru malah akan semakin dicurigai. Namun tetap saja Suhan dan Dahi dipanggil oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan. Dan karena tak cukup bukti, mereka pun kemudian dilepaskan. Pihak kepolisian terlihat tetap curiga pada Suhan dan Dahi dan akan tetap mengawasi mereka. Dahi merasa jika penyamarannya kali ini menjadi sia-sia. Apalagi Suhan sendiri tidak mendapatkan informasi apa-apa dari HP milik Dusik. Ia juga memberitahu hal tersebut pada agen Chow. Ia berkata jika partnernya kali ini tidak terlihat seperti seorang agen. Namun agen Chow menjawab jika itu adalah keahliannya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui jika ia sebenarnya adalah agen rahasia. Sementara itu, agen Ama terlihat sedang dirawat di rumah sakit. Pihak rumah sakit sendiri tidak bisa mendapatkan identitas dari agen Ama. Namun suster itu mengatakan jika ia sepertinya pernah melihat agen Ama karena videonya sempat viral saat sedang kepergok kamera akan berciuman dengan agen Chow. Kembali ke Dahi, kali ini ia mendapatkan informasi jika bos gangster rodeo telah ditembak hingga tewas kemarin malam. Ia menduga jika senjata selundupan itu sudah berada di tangan mafia dan gangster. Dan untuk mencari tahu hal itu, Dahi bertanya pada Suhan apakah ia punya kenalan yang bisa tahu tentang informasi ini. Tentu saja Suhan mengatakan jika ada seseorang kenalannya yang tahu tentang hal itu. Namun, ia butuh dana sebesar 2.000 US dollar agar orang tersebut mau mengatakan informasi yang ia miliki. Dan datanglah mereka pada seseorang yang dimaksud oleh Suhan, yang ternyata orang itu adalah seorang peramal. Dan menurut Suhan, si peramal ini adalah orang dalam di kawanan gangster, sehingga ia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ditanyakan, menurut si peramal, geng rodeo sepertinya tidak akan memasok senjata ilegal. Namun ia menduga jika geng kapak lah yang melakukan hal tersebut. Karena menurutnya, geng kapak pernah bersiteru dengan geng dari Tiongkok. Di sana, Dahi juga sempat meminum sebuah minuman yang sudah kadaluarsa. 왜 이렇게 쉬어요? 응? 유통기한 지났잖아요. Setelah itu, Dahi berencana untuk menyelidiki geng kapak. Karena dianggap sangat berbahaya, Suhan awalnya menolak untuk ikut menyelidiki geng kapak. Namun setelah mendapatkan ejekan dari Dahi, Suhan malah meragukan kemampuan dari Dahi. Hingga terjadilah hal seperti ini. Singkat cerita, bertemulah mereka berdua dengan pimpinan dari geng kapak. Di sana, mereka berdua mulai bertanya tentang keterlibatan dari geng kapak. Tapi menurut pimpinan geng kapak itu, gengnya sama sekali tak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Ia pun juga sempat diborgol oleh Suhan dengan borgol imut miliknya. Namun di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang dan menembaki mereka secara brutal. Dalam kejadian itu, Suhan sempat mengajar salah satu orang dari kelompok tersebut. Ia pun juga sempat terlihat tertembak oleh kelompok tersebut.
Tapi setelah diperiksa, ternyata itu adalah darah bekas mimisan Suhan saat ia dipukuli oleh Dahi. Kemudian Suhan dan Dahi pergi dari tempat itu dengan membawa HP milik pimpinan geng Kapak. Dan anak buah dari pimpinan geng Kapak terlihat sangat marah saat mengetahui bos mereka telah dihabisi. Dalam perjalanan, Dahi menduga jika kelompok yang melakukan penyerangan itu adalah orang yang terlatih. Mengetahui hal tersebut, Suhan berkata jika mereka seharusnya minta bantuan. Tapi Dahi tidak mengizinkan hal tersebut karena ia ingin menyelesaikan kasus ini sendirian. Dengan iming-iming uang 10.000 US dollar, Suhan pun kembali bersemangat dalam menjalankan misi itu. Kini Dahi berencana untuk bisa mendapatkan data dari HP milik pimpinan geng Kapak tersebut. Suhan kemudian mengajak Dahi pada kenalannya yang merupakan seorang hacker. Dengan keahliannya, si hacker bisa mendapatkan sebuah alamat yang diperkirakan ada kaitannya dengan kasus ini. Dengan cepat mereka pun pergi menuju alamat yang dimaksud. Namun di tengah perjalanan, Dahi tiba-tiba merasakan mules di perutnya karena sempat meminum jus milik si peramal tadi yang sudah kadaluarsa. Sampai di tempat tujuan, Dahi segera menuju toilet untuk melakukan ritualnya. Sementara itu, pihak kepolisian telah datang ke tempat pembantaian ketua geng Kapak. Di sana, setelah melihat rekaman CCTV, pihak kepolisian mendapati Suhan dan Dahi berada dekat dengan tempat kejadian. Kembali ke Dahi saat ia selesai melakukan ritualnya, tak sengaja ia melihat mayat ada di tempat itu. Diperkirakan orang tersebut telah tewas 3 hari yang lalu. Setelah memeriksa identitasnya, diketahui orang itu bernama Kim Yong-gu, yang merupakan seorang kepala keamanan dan sekaligus sebagai broker senjata api. Saat memeriksa HP milik Kim Yong-gu, Dahi kembali mendapatkan informasi dengan daftar nama eksekutif bernama Direktur Jun. Suhan kembali teringat tentang pesan yang pernah ia baca di HP Dusik. Kini mereka mulai mengetahui jika Direktur Jun adalah dalang dari kasus tersebut. Mereka juga mendapatkan informasi jika Direktur Jun akan mengadakan sebuah perayaan di sebuah hotel esok hari. Mengetahui hal tersebut, Dahi mempunyai rencana untuk menyelinap ke acara perayaan itu agar dapat menyelidiki Direktur Jun. Namun tanpa mereka sadari, semua gerak-gerik mereka ternyata sudah dipantau oleh Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen juga telah mengetahui siapa sebenarnya Dahi, yang merupakan agen rahasia dari Tiongkok. Badan Intelijen yakin jika Tiongkok sengaja mengirimkan agennya yang pemula agar jika terjadi sesuatu, mereka bisa menyalahkan pihak Korea. Ketika mencari informasi tentang Suhan, mereka mengetahui jika Suhan bukanlah bagian dari Badan Intelijen Negara. Di saat yang bersamaan, Suhan saat ini terlihat sedang bersama seorang anak bernama Duho. Duho merupakan anak dari Ayu, polisi wanita yang tadi ada di scene awal. Ayu menegaskan pada Suhan agar ia tidak lagi menemui anaknya. Karena diketahui dulu pada saat melakukan sebuah operasi khusus, Suhan meninggalkan suami Ayu yang sedang sekarat. Maka dari itu, ia tak ingin anaknya mengetahui hal tersebut. Di tempat lain, ketua polisi terlihat sedikit marah dengan seorang polisi penjaga. Karena si polisi penjaga itu tidak tahu jika yang di dalam mobil adalah dirinya. Padahal mobil itu sudah sering ia bawa saat pergi ke kantor. Kini Suhan dan Dahi mulai melakukan aksinya. Mereka terlihat mulai memainkan perannya masing-masing. Uniknya saat akan makan, terlihat motif dari jas milik Suhan sama persis dengan motif taplak meja yang ada di tempat itu. Ingin menyuruh Suhan untuk melepas jas tersebut, tapi ternyata di dalamnya ia malah memakai kaos penggemar sebuah girl band bernama Red Velvet. Sebelum ke tempat ini, Suhan juga telah menghubungi polisi tentang penemuan mayat dari Kim Yong-gu, yang mana pihak kepolisian juga telah datang ke tempat tersebut untuk melakukan olah TKP. Tak lama, terlihatlah Direktur Jun yang telah datang ke acara tersebut. Kemudian Suhan dan Dahi memperkenalkan diri mereka sebagai anak adopsi dari Puerto Rico. Dalam perkenalan itu, Dahi berhasil meletakkan sebuah penyadap di kerah baju milik Direktur Jun. Lalu seorang anak buah Direktur Jun mengabarkan jika geng Kapak ada di tempat itu. Geng Kapak datang ke tempat itu tak lain adalah untuk membalas dendam atas kematian ketua mereka. Perkelahian pun sempat terjadi. Setelah diberikan penjelasan oleh Direktur Jun, jika geng Kapak dan geng Rodeo bersih tegang, maka hal itu justru akan menguntungkan geng Gangbuk. Mengetahui hal itu, geng Kapak di sini akhirnya sepakat untuk bekerja sama dengan geng Rodeo dan berencana akan memesan senjata api sebanyak 100 unit. Dengan penyadap yang telah ia pasang, tentu saja Dahi dapat dengan jelas mendengarkan pembicaraan tersebut.
Namun sesaat kemudian, salah satu anak buah Direktur Jun menyadari jika Suhan adalah orang yang sempat menghalangi mereka pada saat akan menghabisi ketua geng kapak. Mendengar hal itu, Dahi pun dibuat panik karenanya. Tapi berbeda halnya dengan Suhan, ia malah terlihat asik menikmati makanan yang ada di sana. Ketika akan melarikan diri dari tempat itu, Suhan dan Dahi harus menghadapi anak buah dari Direktur Jun lebih dulu. Pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Walaupun berhasil mengalahkan anak buah Direktur Jun, tapi tetap saja mereka harus menyerahkan diri. Karena salah satu anak buah Direktur Jun mengancam mereka dengan sebuah pistol. Dan pada akhirnya mereka pun dimintai keterangan oleh Direktur Jun. Di sana Suhan mulai memberikan banyak alasan agar dirinya bisa dilepaskan oleh Direktur Jun. Namun tak ingin melepaskan Suhan begitu saja, Direktur Jun mempunyai satu permintaan untuknya. Jika Suhan mau melakukan hal itu, ia dan Dahi akan segera dibebaskan. Ternyata permintaan Direktur Jun adalah agar Suhan menghabisi semua polisi yang ada di kantor polisi tersebut. Tapi setelah melihat Ayu ada di kantor polisi itu, Suhan malah menghabisi semua anak buah Direktur Jun dan melarikan diri dari sana. Tentu saja hal tersebut membuat pihak kepolisian mengambil tindakan. Suhan terlihat kembali ke hotel tempat perayaan tadi untuk mencari Dahi. Namun di sana Suhan tidak dapat menemukan keberadaan Dahi. Dan sialnya lagi, ia justru malah harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada akhirnya, Suhan pun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Suhan berkata jika dirinya telah bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara untuk mengungkap kasus penyelundupan senjata dari Tiongkok. Ia juga menjelaskan jika rekan yang ia ajak kerjasama saat ini telah ditangkap oleh kelompok tersebut. Namun si polisi tidak begitu saja percaya. Ia menyuruh Suhan untuk menelepon rekannya itu. Yang tanpa diduga, ternyata Dahi justru malah mengangkat telepon dari Suhan. Dahi juga mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Dan saat ini ia sedang dalam perjalanan menuju ke rumah. Hingga tak lama, pihak Badan Intelijen Negara juga datang ke kantor polisi. Dalam perbincangannya, anggota intelijen ini berterima kasih pada Suhan. Karena dulu Suhan telah menjadi pimpinan operasi penyelamatannya di Thailand. Dan disinilah kita baru mengetahui siapa sebenarnya Suhan ini. Ternyata Suhan adalah seorang anggota pasukan khusus 707. Yang dimana untuk masuk ke dalam pasukan itu, dilakukan seleksi yang sangat ketat dan keras. Dan diketahui juga, jika Suhan adalah seorang instruktur pertarungan jarak dekat. Saat itu, Suhan juga baru mengetahui jika Dahi adalah anggota intelijen dari Tiongkok. Dahi dikirim ke Korea, tak lain misinya adalah untuk dikorbankan. Mengetahui hal itu, Suhan kembali teringat tentang kejadian saat penyelamatan di Thailand. Di mana pada saat itu, ia harus mengorbankan salah satu rekannya, yang tak lain orang itu adalah suami dari Ayu. Sehingga kini ia berniat akan menyelamatkan Dahi. Sementara itu, Badan Intelijen Negara tidak peduli dengan nasib dari agen negara lain. Asalkan ia tidak menimbulkan kerugian bagi negara, itu bukanlah urusan mereka. Setelah agen intelijen itu pergi, Suhan kemudian menyandara seorang polisi agar ia bisa kabur dari sana. Suhan juga meminta sebuah kendaraan agar ia bisa pergi untuk menyelamatkan Dahi. 나 대한민국 경찰이야! 그냥 찾기 줘요. Dengan terpaksa, si ketua polisi akhirnya menyerahkan kunci mobilnya pada Suhan. Dan beruntungnya, si polisi penjaga justru malah membukakan pintu gerbang tersebut karena ia mengira jika orang yang berada di dalam mobil itu adalah atasannya. Dalam perjalanan, Suhan kembali mengingat perkataan yang diucapkan Dahi saat ia menelepon tadi, yang ternyata itu adalah kode yang menunjukkan lokasi tempat ia berada saat ini. Suhan juga menghubungi teman hackernya untuk mengetahui lokasi yang dimaksud oleh Dahi. Sementara itu, Dahi sendiri saat ini masih menjadi tawanan dari Direktur Jun. Bersamaan dengan itu, para anggota dari geng kapak juga telah datang ke tempat tersebut untuk mengambil senjata yang telah mereka pesan. Direktur Jun ingin menyerahkan Dahi pada anggota geng kapak tersebut. Hitung-hitung sebagai alat uji coba dari senjata yang telah mereka beli. Di sisi lain, pihak kepolisian baru mengetahui jika sebenarnya Suhan ini adalah seorang anggota pasukan khusus 707 yang telah diberhentikan karena tidak taat pada atasannya. Singkat cerita, Suhan telah berhasil menemukan Dahi. Dan lantas ia melepaskan ikatannya. Namun ternyata aksi Suhan itu berhasil diketahui oleh anak buah dari Direktur Jun. Dan perkelahian di antara mereka pun tak dapat terelakkan. Dengan keahliannya sebagai anggota pasukan khusus, tidak sulit baginya untuk dapat mengalahkan anak buah Direktur Jun. Direktur Jun juga mengetahui jika ada penyusup yang datang ke tempatnya. Geng kapak kemudian mengajukan diri untuk dapat membantu Direktur Jun menghabisi penyusup tersebut.
Dan dengan begitu, Suhan dan Dahi akan melawan anak buah dari Direktur Jun dan juga para anggota dari geng Kapak. Di dalam pertarungan yang sengit itu, tiba-tiba Suhan mendapatkan informasi jika Dorothy, anak anjing milik ibu-ibu yang tempo hari hilang, kini sudah ditemukan. 괜찮았대. 걔라뇨? 그 리트리버 그 도로시? Dengan bekerja sama, Suhan dan Dahi dapat menghabisi anak buah Direktur Jun dan juga anggota geng Kapak satu persatu. Walaupun Dahi sempat disandra, namun mereka berdua berhasil menghabisi orang-orang itu. Dan dalam pertarungan terakhirnya, Suhan harus menghadapi anak buah Direktur Jun yang merupakan orang asing. Sebenarnya orang ini ingin mengajak Suhan untuk berduel. Tapi karena Suhan tak mengerti bahasanya, secara tak sengaja ia malah menembak orang tersebut. 와, 씨. 허무하면 당할 뻔했네. 아니 그게 아니라 칼로 대결하자고 던져준 거 아니었어요? Pada akhirnya, Direktur Jun berhasil ditangkap dan ditempatkan bersama dengan anggota geng Kapak yang juga telah tertangkap. Suhan juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Namun hukumannya akan dikurangi jika ia bersedia untuk menjadi anggota dari Badan Intelijen Negara. Awalnya Suhan tak mau menerimanya, tapi setelah disodorkan uang dalam jumlah besar, dengan cepat Suhan pun akhirnya setuju dengan tawaran itu. Di sisi lain, anak dari Ayu yang sedang sakit akhirnya bisa menjalani operasi karena semua biaya operasi ternyata sudah dibayarkan oleh Suhan. Kemudian Badan Intelijen Negara melakukan kerjasama dengan agen intelijen dari Tiongkok, yang mana Suhan dan Dahi kembali bertemu dan akan menjalankan misi tersebut. Dan di akhir film diperlihatkan agen Ama yang tampak seperti sedang hilang ingatan. Dan karena tampak stres, agen Ama malah berlari ke tengah jalan. Dan lagi-lagi ia harus tertabrak sebuah mobil. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.